Halo guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Ada nggak nih yang cari HP berukuran compact tapi tetap punya performa yang powerful dan hasil kameranya yang mumpuni? Nah, mantan flagship dari Samsung keluaran tahun 2019 ini bisa nih jadi pilihan yang tepat. Menjadi varian terendah pada awal rilis dulu, Samsung Galaxy S10i ini dibanderol dengan harga Rp10.499.000. Namun kita dapat di marketplace online harga second full set yang kondisinya masih istimewa gini harganya cuma 3,8 juta aja loh guys. Punya berbagai fitur kelas flagship, worth it apa nih HP ini kalau mau dipakai untuk kebutuhan saat ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Desain Samsung Galaxy S10i ini sebenarnya paling berbeda di antara varian Galaxy S10 lainnya. Selain tipe layarnya yang tidak melengkung, ukurannya yang tergolong paling mungil, jadi serasa kompak dan nyaman dipegang dengan satu tangan. Apalagi menggunakan material bodi berbahan kaca dengan frame aluminium, membuat feel premiumnya makin terasa. Layar sebesar 5,8 inchnya ini berpanel Dynamic AMOLED yang support SDR10+, dengan resolusi Full HD Plus 1080x2280 pixel. Kualitas layarnya juga masih jempolan banget. Warnanya yang tajam dan ciri khas AMOLED kelas atas dari Samsung jelas bakal manjain mata banget. Ditambah suara speakernya yang mantep karena udah pakai fitur stereo speaker Tune by AKG. Kalau nggak percaya nih dengerin sendiri aja ya suaranya kayak gimana. Kecepatan sensor sidik jari yang diletakkan di samping ini juga memiliki respon yang cepat dan akurat. Dan untuk fitur Face Unlock-nya juga terasa hampir sama cepatnya. Dan saat saya cek pakai aplikasi sensor box, ternyata cuma ada satu sensor aja nih yang absen di HP ini. Fitur seperti IP68, NFC, Wi-Fi 6 dual band, dan juga fitur kelas flagship seperti wireless charge juga ada nih di HP ini. Di bagian kamera, HP ini membenamkan setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 12 megapiksel berapertur f1.5 hingga f2.4 yang memiliki fitur dual pixel PDAF dan OIS. Didukung lensa ultrawide 16 megapiksel berapertur f2.2 yang memiliki fitur super steady video. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 10 megapiksel berapertur f1.9 yang support dual video call dan auto HDR. Sehingga selain hasil fotonya yang jelas masih oke banget untuk kebutuhan masa kini, hasil rekaman videonya juga jadi terasa smooth dan minim dengan goncangan. Bahkan hasil foto di kondisi malam hari juga tetap bisa optimal berkat fitur mode malamnya. Nih lihat sendiri aja ya beberapa contoh hasil foto dan videonya. Samsung Galaxy S10i yang saya review ini adalah varian yang pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 855 yang berverifikasi 7 nanometer dengan clock CPU mencapai 2,84 GHz octa-core yang dipadukan dengan GPU Adreno 640 dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 128GB UFS 2.1. Untuk skor pengetesan Antutu versi 9 bisa mencapai 490 ribuan dengan skor CPU 130 ribuan dan GPU di 170 ribuan. Lalu untuk Geekbench 5 tesnya juga bisa mendapatkan single core 635 poin dan multicore 2214 poin. Dengan skor benchmark yang terbilang powerful, jelas HP ini sebenarnya masih bisa banget buat jalanin game-game SD masa kini dengan lumayan lancar. Kayak game PUBG Mobile bisa buka settingan Ultra HD Ultra atau kalau mau lebih enak main di settingan HDR Extreme. Gameplaynya terasa lancar dan tidak ada kendala sama sekali saat dimainkan. Touchscreen-nya terasa responsif dan sensor gironya juga nggak delay sama sekali. Cuma emang suhu panasnya yang lumayan terasa jika udah bermain dalam waktu yang lama. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 14% dan suhu panas HP maksimal mencapai 41 derajat Celcius.
Saya coba juga buat mainin game Asphalt 9 Legends, dan ternyata settingan defaultnya udah unlock 60 fps. Tapi saat dirubah ke settingan high quality, gameplaynya jadi kurang begitu smooth dan akan terasa frame drop saat mengeluarkan nitro atau bertabrakan dengan mobil musuh. Namun overall masih cukup playable dan kalau mau enak pakai settingan defaultnya aja. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 15% dan suhu panas HP mencapai 41 derajat Celcius. Buat main game terberat seperti Genshin Impact juga settingan defaultnya berada di medium. Tapi saat dirubah ke settingan 60 fps, gameplaynya jadi agak terasa banget untuk frame dropnya. Apalagi saat full efek animasinya ditampilkan ketika mengeluarkan skill saat bertarung melawan monster. Cuma emang suhu panasnya paling terasa panas nih jika dibandingkan dengan game lainnya. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 15%. Dan suhu panas HP mencapai 42 derajat Celcius. Paling enak sih buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini. Bisa ngerasain setting full rata kanan dengan nyaman dan minim banget rasa frame drop. Animasi grafisnya juga bisa ditampilkan dengan maksimal ketika war saat tiap hero-nya mengeluarkan skill. Suhu panas HP-nya juga kerasa paling adem nih jika dibandingkan dengan game-game sebelumnya. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 13% dan suhu panas HP mencapai 40 derajat Celcius. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 6%. Dan terakhir saya tes pakai aplikasi PCMark untuk baterai life-nya bisa mencapai 11 jam 12 menit. Yang tergolong masih awet nih kalau untuk sebuah HP yang berkapasitas baterainya cuma sebesar 3100 mAh yang memiliki fitur fast charging 15 watt. Kesimpulannya, untuk sebuah mantan HP flagship keluaran tahun 2019, jelas HP ini masih enak banget untuk dipakai saat ini atau bahkan beberapa tahun ke depan. Selain emang HP-nya yang tangguh, performa dan kameranya juga masih oke banget untuk dipakai sehari-hari. Minusnya sih cuma di kapasitas baterainya yang tergolong kecil dan harus bawa powerbank kemana-mana kalau untuk penggunaan yang aktif. Apalagi kalau sering buat mainin game juga. Untuk review gaming test yang lebih detail nanti akan saya buatkan juga di channel Flash Mobile Game. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.